Haleluya. Saudara-saudara, kita bertemu lagi di acara Renungan Tengah Minggu GPDI Gideon Tanjung Priok. Mari saudara-saudara, kita akan nikmati acara ini. Dan sebelumnya, kita akan berdoa. Puji Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, Kau adalah Allah yang baik, tidak pernah berubah. Janjinya, kasihnya, perhatiannya terhadap hidup kami. Kami sangat terpegantung kepadamu. Kami sangat terpegantung pada firman. Itulah sebabnya kami akan dengar lagi renungan firman Allah pada hari ini. Pergunakanlah hamba-Mu dengan kekuatan kuasa Tuhan, melepaskan isi hati Tuhan bagi umat. Dan kami percaya penuh pada janji Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Di tengah-tengah penderitaan virus corona, kami tetap sehat, kami kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa dan mendengarkan, mengikuti acara live streaming dari GPDI Gideon. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis jam 7 malam melalui live streaming. Malam hari ini, saya akan berbicara tentang mengatasi kecemasan. Karena ada banyak orang takut, gelisah, dan tidak bisa lagi tidur karena kehilangan sukacita, karena cemas. Cemas memikirkan tentang hari esok, apa yang akan terjadi. Malam hari ini, kita lihat bersama apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita, sehingga kita dapat mengatasi kecemasan itu. Saudara buka bersama dalam Alkitab saudara yang ada di rumah, atau dimanapun saudara berada pada saat ini dan menyaksikan live streaming ini. Saudara dapat mengikutinya melalui gadgetmu, melalui Alkitabmu, agar saudara memiliki pemahaman yang benar dan terluput dari apa yang dinamakan kecemasan. Saudara bisa terluput dari apa yang dinamakan ketakutan. Saudara dapat bersukacita sekalipun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ayat 30, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kecemasan timbul karena saudara mengutamakan makan minum di atas segala-galanya. Saudara memberikan prioritas utama kepada kebutuhan jasmanimu. Dan apabila itu tidak terpenuhi, saudara menjadi cemas, saudara menjadi takut, saudara menjadi bimbang karena tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Ayatnya yang ke-30 mengatakan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mencari, mengutamakan persoalan makan minum, mengutamakan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tetapi orang-orang yang percaya dan mengerti cara kerja Tuhan, firman Allah katakan, Bapamu tahu kalau kamu membutuhkannya. Ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ayat yang ke-32,
Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Jangan takut. Bapa berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ingin saudara melihat dari terjemahan The Message. Terjemahan bebasnya seperti ini. Tuhan membuat Anda rileks dan tidak sibuk dengan mendapatkan makanan, minuman, sehingga dapat merespon pemberian Tuhan. Allah mau dalam kehidupan saudara itu rileks dan tidak berlomba-lomba untuk mengutamakan makan minum, untuk mengutamakan kebutuhan jasmani. Karena dengan demikian, Anda tidak dapat memberikan respon terhadap pemberian Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, berlomba dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan dan mengerti cara kerjanya Tuhan akan tenggelam dalam pemahaman. Pertama, realitas Tuhan. Kedua, inisiatif Tuhan. Dan yang ketiga, ketentuan Tuhan. Saya agak membahasnya sedikit lebih details dalam kata tenggelam. Pemahaman kata tenggelam di sini, Anda dilingkupi oleh pengertian realitas, inisiatif, dan ketentuan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus tenggelam sampai memiliki kualitas pengertian yang benar tentang realitas Tuhan, tentang inisiatif Tuhan, dan tentang ketentuan Tuhan. Dengan demikian, saudara memberi dampak kepada orang lain. Saudara nampak seperti sesuatu yang berbeda. Saudara memberi dampak kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena jelas perbedaannya. Orang yang tidak mengenal Tuhan dan cara kerjanya berlomba untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, mereka menjadi cemas. Bagaimana besok? Tidur pun sulit. Tetapi orang-orang yang mengenal dan mengerti cara kerjanya Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan, Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu. Ketiga hal tadi, dengan kita mengerti realitas Tuhan, dengan kita mengerti inisiatif Tuhan, dengan kita mengerti ketentuan Tuhan, maka kita menyadari kebutuhan-kebutuhan kita akan terpenuhi karena itu adalah inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara. Itulah sebabnya pada bagian atas Tuhan katakan, aku ingin umatku itu rileks supaya dapat memberikan respon terhadap pemberian Tuhan. Dan tidak heran Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa Tuhan katakan jangan takut? Karena Tuhanlah yang memiliki inisiatif untuk
memenuhi kebutuhan saudara. Realitasnya Allah akan penuhi kebutuhan kita. Karena itu merupakan suatu ketetapan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa? Karena Tuhan sangat menyayangi saudara yang mengenal dan mengerti cara kerjanya Tuhan. Di bagian ayat yang terakhir, bukan saja pemenuhan kebutuhan kita, tetapi keinginan Bapa di sorga untuk memberikan kerajaannya. Kita tidak kehilangan fokus karena cemas. Kita tidak kehilangan fokus karena memikirkan kebutuhan jasmani. Karena kebutuhan jasmani kita yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah inisiatif Allah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saudara. Sehingga kita dapat memberikan respon terhadap pemberian Tuhan, yaitu kerajaannya. Haleluya. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayatnya yang kelima dan yang keenam. Saya melihat dari terjemahan The Message. Sekali lagi The Message. Di sini dikatakan begini. Jangan berobsesi untuk mendapatkan kekayaan yang banyak. Kedua, kembali lagi diingatkan, kita harus rileks dan bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Dan yang keempat, karena Tuhan yang memastikan Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia tidak akan mengecewakan kita. Yang keempat, Tuhan ada dan siap untuk menolong saudara. Sekali lagi, Tuhan ada dan siap untuk menolong saudara. Sehingga apa yang perlu kita takutkan? Kita lihat dari terjemahan Amplifier, AMPC, dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini. Biarkanlah karakter watak moral saudara bebas dari cinta akan uang. Sekali lagi, bebaskan moral kita, karakter kita, watak kita dari cinta akan uang. Apa itu cinta uang? Di sini diterjemahkan keserakahan, ketamakan, nafsu, dan keinginan untuk memiliki harta benda duniawi. Tetapi cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Saya berharap sampai di sini saudara dapat memahami. Selanjutnya Tuhan berfirman, Tuhan tidak akan mengecewakan dengan cara apapun. Dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan meninggalkan tanpa memberikan support kepada saudara. Dan bagian terakhir, Tuhan tidak akan membuat saudara dan saya tak berdaya. Sekali lagi, Tuhan tidak akan membuat saudara dan saya tidak berdaya. Ini jaminan Tuhan. Saya berharap dan menjadi doa saya dalam renungan singkat di tengah minggu ini, iman saudara kembali dibangkitkan dan saudara menaruh percaya sungguh kepada firman Tuhan supaya saudara dapat bersuka cita, supaya saudara dapat melihat masa depanmu yang gilang gemilang, supaya saudara dapat memberikan respon yang positif terhadap pemberian Tuhan.
Dan itu yang Allah inginkan. Saudara itu rileks. Karena inisiatif Tuhan untuk memelihara saudara. Inisiatif Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Kalau saudara mengerti firman Tuhan yang tadi kita baca bersama. Inisiatif Tuhan untuk memenuhi kebutuhan saudara. Lalu apa masalahnya? Masalahnya terletak di sini. Ketidakpercayaan saudara terhadap firman Tuhan. Ketidakpercayaan saudara terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Saudara beriman, tetapi saudara harus percaya apa yang Tuhan sampaikan. Saudara beriman, ya, tetapi saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagian A dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Pertanyaan saya, adakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan? Bagian B, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terjemahan King James, do not figure anything on your own. Jangan mengukur segala sesuatu, jangan menerjemahkan segala sesuatu dengan kepikiran kita. Tetapi kita harus melihat apa kata firman, supaya kita tetap dapat bersukacita sekalipun di tengah kesulitan-kesulitan dunia. Tadi, jangan takut. Karena kita menyadari Tuhanlah yang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara. Haleluya. Bukankah Allah berkata, padang belantara Dia ubahkan menjadi ladang subur. Saudara harus percaya. Sekalipun di tengah kesulitan, firman Allah katakan, ada kecukupan. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Saudara harus percaya. Saudara harus percaya firman Tuhan, supaya saudara dapat kembali bersukacita, karena sukacita Tuhan itulah kekuatanku. Benar, kita tidak tahu besok harus bagaimana, tetapi kita percaya apa yang Tuhan katakan. Dia menyertai kita, Dia menolong kita, Dia mencukupi kita, Dia memelihara kita. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, Anda tidak perlu bimbang, Anda tidak perlu ragu. Kitab Mazmur jelas, ada banyak firman Tuhan. Sekalipun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Itu firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata dengan saya, ya tapi kenyataannya seperti itu. Kita tidak berjalan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan saya percaya firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk percaya firman Tuhan. Ayat yang terakhir. Mazmur 115. Mazmur 115. Ayatnya yang ke-11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan.
Tuhanlah penolong, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah gunung batu keselamatanku. Haleluya. Kiranya damai sejahtera Allah, kekuatan Tuhan menjadi bagian hidup. Saudara, saya ingin mengajak saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Berdoa, minta urapan Roh Kudus, minta curahan Roh Kudus, minta saudara dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Karena ingat, itu sangat powerful. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itulah yang memampukan saya dan saudara untuk percaya apa yang Tuhan firmankan. Kenapa? Yesus ada dalam hidupku. Yesus ada di dalam kehidupanku. Itulah yang memampukan saya untuk percaya. Dan Roh Kudus, ketika Yesus naik ke surga, Yesus katakan, aku meninggalkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Penuhlah hidupmu dengan Roh Kudus, supaya ada kekuatan yang memberikan sukacita dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Saudara yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, sebelum saya akhiri renungan ini, saya ingin berdoa buat saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba sungguh bersyukur pada malam ini. Tuhan yang telah berfirman bagi kami. Bukan hamba, tetapi Tuhanlah yang telah berfirman melalui bibir mulutku. Terima kasih. Ada kekuatan baru yang kami dapatkan pada malam ini. Untuk kami tetap percaya sungguh akan firman-Mu Tuhan. Akan firman-Mu yang menjadi kekuatan pertolongan kami. Firman-Mu adalah perisai hidup kami. Kepada Tuhan kami percaya. Bapa di sorga, hamba berkatakan berkat ini kepada setiap pribadi yang menyaksikan live streaming ini. Hamba berkatakan berkat Tuhan. Mereka dikuatkan dalam nama Yesus. Mereka dilepaskan dari belenggu keterikatan terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmani dalam nama Yesus. Karena Yesus yang berinisiatif akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan lebih daripada itu. Bapa di sorga menghendaki, menginginkan kerajaannya menjadi bagian kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Ucapan berkat bagi setiap pemirsa yang ada. Tuhan memberkati rumah tangga lepas rumah tangga. Berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan setiap pribadi. Yang lemah diterima kekuatan baru dari Tuhan. Yang putus asa mendapatkan kembali kekuatan karena Tuhan dalam nama Yesus. Umat-Mu bersukacita, berpengharapan besar dalam nama Yesus. Kekuatan-kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kehidupan setiap pribadi yang menyaksikan live streaming pada malam ini. Mereka terima berkat Tuhan. Mereka terima anugerah Allah. Mereka terima penghiburan kuasa Roh Kudus. Mereka terima damai sejahtera Tuhan yang memberikan penghiburan. Mereka terbebas dari kecemasan dan ketakutan. Dan sekarang ini mereka bersukacita karena Tuhan. Sukacita Tuhan itulah kekuatan kami. Dan kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sukacita Allah menjadi bagian hidup kami. Haleluya. Amin.